Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi maupun soal-soal terkait tentang soal pedagogik, khusus guru yang sering banget muncul di seleksi CPNS maupun P3K episode 2. Nah, teman-teman, jadi soal ini dipelajari betul-betul ya. Baik kita ini mengikuti seleksi CPNS maupun P3K, tipe soal seperti inilah yang sering muncul untuk pedagogik. Dan khusus untuk P3K itu diharapkan teman-teman mempelajari betul-betul. Oke teman-teman, sebelum kita melihat bentuk soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang selalu diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor pertama adalah A. Penilaian kinerja. Ya. Nah, kenapa jawabannya penilaian kinerja? Nah, kita akan lihat itu penilaian kinerja itu apa. Nah, jadi penilaian kinerja ini adalah digunakan untuk mengukur ya, mengukur bagaimana tingkat kemampuan peserta didik. Nah, ini dilakukan oleh guru. Nah, caranya ini melalui yang dilakukan yaitu membuat lembar checklist ya, membuat lembar checklist, kemudian teman yang menilainya. Ini masuk ke dalam penilaian kinerja. Nah, kalau penilaian proyek itu bisa dikatakan dengan project assessment ya, ini diujikan atau diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik. Nah, ini kalau penilaian proyek ya teman-teman. Nah, kemudian kalau penilaian portofolio ini sebuah penilaian yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik. Nah, jadi ini bisa dibilang seperti clipping. Nah, jadi ini membutuhkan waktu tertentu, jadi nggak langsung gitu. Nah, ini adalah merupakan penilaian portofolio. Nah, jadi beda ya teman-teman antara kinerja, proyek, dan portofolio. Kemudian pertanyaan terbuka. Nah, jadi kalau pertanyaan terbuka ini dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan yang kita lemparkan secara terbuka. Nah, jadi ini diaplikasi misalnya gini ya, dikhususkan kepada peserta didik bagaimana cara mengaplikasikan informasi yang dia dapat, seberapa banyak informasi yang dia terima. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau penilaian diri ini bisa dikatakan dengan self assessment. Nah, jadi ini di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian yang dicapainya dalam pelajaran tertentu. Nah, jadi ini beda ya teman-teman ya. Jadi penilaian kinerja, proyek, portofolio, pertanyaan terbuka, penilaian diri ini mempunyai otentik yang berbeda. Nah, jadi dalam pertanyaan nomor pertama ini, jadi guru ingin mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan dalam diskusi kelompok. Nah, yang namanya untuk melihat
melihat kemampuan ya perkembangan peserta didik itu bisa disebut dengan unjuk kerja ya. Nah, jadi performance assessment. Nah, inilah dia, yaitu penilaian kinerja ya. Jadi dengan maksudnya ini ya, agar peserta didik itu dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Nah, jadi instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar, penilaian kinerja itu bisa saja dengan checklist, kemudian catatan anekdot atau narasi, kemudian skala penilaian itu bisa dibilang dengan ranting scale. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi penilaian kinerja ya, inilah yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa. Itu berupa checklist, ada daftarnya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak mau gunakan checklist, bisa dengan catatan narasi atau anekdot. Kemudian penilaian berupa ranting. Penilaiannya berupa ranting. Nah, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 2. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Nah, tadi juga saya udah jelaskan ya secara garis besar itu penilaian kinerja, portofolio, proyek, kemudian jurnal ya mungkin belum saya jelaskan ya. Kemudian ada penilaian diri. Oke, langsung saja kita akan menjawab pertanyaannya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah C. Penilaian proyek. Nah, kenapa penilaian proyek? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau penilaian proyek itu memiliki kurun waktu tertentu, dan ini diberikan tugas oleh seorang guru dapat berupa clipping karya ilmiah yang dilakukan secara berkelompok. Jelas ya teman-teman? Jadi disinilah guru mengukur tingkat kemampuan siswa-siswanya. Nah, kalau kinerja itu untuk melihat kemampuan ini dapat berupa seperti daftar-daftar list ya. Ini bisa dinilai oleh temannya sendiri maupun oleh guru. Nah, ini adalah penilaian proyek ya. Nah, jadi ini sesuatu karya ya. Kemudian tugas yang diberikan oleh peserta didik itu secara berkelompok. Nah, jadi ini dapat tugas yang diberikan oleh guru ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang tertentu, nggak dibatasi. Nah, jadi ini bisa dikatakan dalam proyek itu bisa dikatakan ini penilaian dalam bentuk penugasan. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Kemudian penilaian portofolio tadi ini penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi karya ini disusun secara sistematis. Jadi teratur dia, teman-teman. Nah, jadi proses penilaiannya ini dilakukan secara bersama-sama antara peserta didik dan guru. Nah, jadi untuk melakukan proses penilaian ini, jadi kan disesuaikan ya, perlunya kesesuaian, saling percaya antara peserta didik dan pendidik, kemudian kerahasiaan kebersamaan antara peserta didik, kemudian kepuasan. Nah, inilah yang dikatakan dengan penilaian otentik portofolio. Kemudian kalau penilaian jurnal, nah ini kalau jurnal ini merupakan rekaman tertulis ya teman-teman ya. Ini tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Nah, ini bisa jurnal ini dapat berupa merekam, kemudian meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan kunci-kunci. Nah, misal, jadi perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kemudian ada kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah,
Dan bisa juga keberhasilan dalam memecahkan masalah atau topik tertentu. Nah, jadi inilah yang maksud dengan jurnal ya, jurnal gitu teman-teman. Kemudian penilaian diri atau bisa dikatakan dengan self assessment. Jadi ini peserta didik diminta untuk bisa menilai dirinya sendiri. Ini sama seperti saya jelaskan tadi ya teman-teman ya, sama. Jadi nggak perlu saya jelaskan lebih rinci. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 adalah C, penilaian project. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal nomor 3. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar adalah A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah true false, C. Pilihan ganda multiple choice, D. Menjodohkan matching, E. Jawaban bebas completion test. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Nah ini kan kalau misalkan kita lihat, kita sebenarnya kalau dalam menjawab soal pedagogik ya, kita harus mampu melihat poin-poinnya ya. Maksudnya inti yang ditanyakan itu apa. Nah, dengan kita mengetahui inti yang ditanyakan itu apa, itu arahannya itu udah tahu kemana gitu. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah bagaimana ya instrumen yang harus dipilih. Nah, jadi ini bagaimana cara penilaiannya ya, bentuk penilaian yang harus dilakukan. Ya. Oke, langsung saja kita akan lihat jawaban yang tepat. Ya. Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Daftar cek atau checklist. Nah, kenapa ini jawabannya A? Ya, kita akan lihat kenapa. Nah, jadi kan seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini daftar cek ya. Ini masuk kepada penilaian kinerja, teman-teman ya. Atau bisa dikatakan dengan performance assessment. Nah, jadi di sini mengukur tingkat kemampuan siswa, kemampuan belajar peserta didik. Nah, kenapa enggak B, C, D, dan E? Ini merupakan bentuk dari ketiga ini ya. Dari keempat ini merupakan bentuk soal ini teman-teman. Bentuk soal benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, jawaban bebas. Nah, ini adalah bentuk jawaban. Bentuk soal dan jawaban. Sedangkan di sini adalah guru menilai, melihat kinerja siswa, melihat kemampuan siswa dalam bentuk daftar checklist. Nah, dan bisa juga dalam bentuk skala penilaian ranting scale ataupun dalam bentuk narasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di belakang. Nah, jadi kan misalnya nih, jadi kan itu ada daftar checklistnya. Jadi ini apa ini yang kemampuan siswa ini? Mampu untuk menjelaskan materi ini gitu, itu checklist gitu. Nah, jadi bentuknya seperti itu teman-teman. Dan kita juga harus paham ya tentang penilaian-penilaian tersebut. Nah, jadi ini banyak kali muncul. Jadi pada saat saya ikut tes SKB ya, itu pedagogik, itu memang soalnya nggak banyak ya, soal nggak banyak, namun soalnya itu panjang, udah panjang, butuh pikiran yang dalam. Kemudian yang ditanyakan ini emang betul-betul pedagogik, posisi kita itu emang sebagai guru ya. Jadi kalau misalkan kita itu mengikuti tes, itu pedagogik itu harus matang ya. Kalau kita nggak matang pedagogik, itu akan sulit gitu. Oke, jelas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Daftar cek atau checklist. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B.
pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, ini kan dari pertanyaannya ini udah nampak ini jawaban yang tepat itu apa. Udah guru itu ambil soal, membuat soal, tapi belum dipelajari oleh siswa sehingga siswa kesulitan. Nah, jadi ini yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam menyusun soal itu apa? Nah, itu intinya ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja saya akan jawab. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Nah, teman-teman. Jadi, dalam kita menyusun soal ya, dalam menyusun soal, guru harus memerhatikan proses-proses apa saja dalam proses penyusunan soal. Nah, baik itu soalnya sesuai dengan indikator, kemudian hanya memiliki pilihan jawaban satu yang benar, kemudian ada pengecoh. Itulah bagaimana cara menyusun guraian soal. Jadi kalau misalnya ini yang model seperti ini ya, yang soal seperti ini ya. Ini gurunya memberikan soal yang di luar indikator, yang seharusnya indikatornya ini berada di materi ini, maka diberikannya di materi yang akan datang, maka siswanya ini nggak akan ngerti gitu karena belum dipelajari. Nah, jadi ini guru yang harus memerhatikan ya hal ini ya. Nah, jadi dalam proses penyusunan soal, jadi soal yang disusun itu harus sesuai dengan indikator. Jelas ya teman-teman? Nah, jadi kita lihat yang B, pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Ya, itu iya. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis. Iya, betul. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama ya, nggak mesti gitu kan. Kemudian butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya gitu. Nah, ini hanya caranya saja ya teman-teman. Namun ini yang ditanyakan adalah dalam guru menyusun soal itu hal yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah soal harus sesuai dengan indikator. Ini sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Makanya perhatikan yang ditanyakan di sini itu apa. Jadi dengan kita itu paham apa yang ditanyakan, maka kita akan paham apa itu jawabannya. Jadi kita nggak akan memilih jawaban yang ini, gitu. Walaupun ini pernyataan dari jawabannya ini benar juga, gitu. Namun dari pertanyaannya ini lebih mengarah kepada soalnya harus sesuai dengan indikator. Jelas ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau dalam menjawab soal pedagogik. Banyak sekali pengecoh. Karena apa? Kita lihat jawaban yang lain benar semua juga, gitu. Oke. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindakan lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, teman-teman. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah jadi sebelum saya jawab nih ya. Jadi kan dari pertanyaan ini kita pasti akan menjawab B ya, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Ya kan? Kemudian bisa juga dengan C, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang nilainya tinggi. Ya, jadi ini perhatikan teman-teman. Perhatikan betul-betul apa yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan adalah pemanfaatan ya. Pemanfaatan hasil penilaian guru.
ya, pemanfaatan hasil penilaian guru. Kecuali, hati-hati teman-teman, hati-hati. Oke, langsung saja saya akan menjawab. Jawaban yang tepat adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Ya. Kenapa? Karena memperbaiki program pembelajaran ini juga merupakan manfaat ya, hasil penilaian. Kemudian menyelenggarakan program remedial ini juga iya. Kemudian menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi ini juga iya. Kemudian mengadministrasikan hasil penilaian. Nah, jadi ini adalah hal yang tidak boleh hasil penilaiannya ini kan pengecualian ya teman-teman. Kemudian menyusun laporan hasil penilaian. Nah, jadi ini setelah ada proses penilaian asesmen itu dilakukannya pelaporan ya. Jadi ini disesuaikan. Jadi yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru itu kecuali administrasi hasil penilaian. Nah, ini pemanfaatan yang dilakukan oleh guru. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jelas ya. Jadi, kalau misalkan memperbaiki program pembelajaran jelas antara guru dengan siswa. Kemudian menyelenggarakan program remedial, iya, antara guru dengan siswa, pendidik dan peserta didik. Kemudian menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Ini juga antara guru dan siswa. Kemudian mengadministrasikan hasil penilaian, ini udah berbeda, udah lari dia. Ya. Kemudian menyusun laporan hasil penilaian, ini iya, laporan hasil penilaian siswa, jelas. Makanya hati-hati, perhatikan ya teman-teman. Oke, jelas ya. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Ya. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Nah, ini teman-teman apa kira-kira jawaban yang tepat? Nah, jadi ini pertanyaannya, makanya kita perhatikan lagi apa yang ditanyakan. Menerapkan pendekatan, kita menggunakan metode, strategi dalam proses pembelajaran ya, yang kreatif ya. Jadi dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada. Ini yang digunakan apa? Metode pembelajaran ya teman-teman ya. Ini metode pembelajaran. Ini yang ditanyakan ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik pendekatan, strategi, metode. Nah, jadi ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja saya akan jawab. Jawaban yang tepat adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, jadi kompetensi pedagogik pada aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip belajar ini berkaitan dengan penerapan pendekatan, strategi, dan metode. Kemudian kalau penguasaan terhadap karakteristik peserta didik ya, ini yang nggak berkaitan dengan metode ya teman-teman ya. Nah, ini berbeda. Kemudian pengembangan kurikulum. Nah, jadi ini jauh sekali ya kalau misalnya pengembangan kurikulum. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Ini hanya nggak dimasukkannya itu metode-metode ya teman-teman ya. Kemudian berkomunikasi kepada peserta didik. Setiap pembelajaran tentu adanya komunikasi antara guru dan peserta didik. Nah, jadi kalau yang B, penguasaan pada teori belajar, jadi ketika seorang guru itu fokus kepada materi ya, pada suatu materi, maka dia akan mencari metode yang baik, metode yang kreatif. Nah, jadi guru itu bisa mampu menguasai materi tersebut dengan menggunakan metode tersebut atau menggunakan strategi tersebut dan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya.
Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka semakin kuatlah hubungan keduanya. Love of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah A. Behaviorisme. Nah teman-teman, jadi untuk model pertanyaan ini kan pedagogik nih. Jadi kita harus paham tentang teori-teori belajar. Ya, baik itu dari Piaget. Banyak itu. Ya, teori-teori belajar ya. Nah, jadi kita harus paham apa itu behaviorisme, kemudian kognitif, humanistik, sibernetik dan konstruktivisme. Jadi kita tuh harus paham pengertiannya aja. Jadi kalau kita itu paham pengertiannya aja, kita akan mampu menjawab pertanyaan yang ada di atas. Nah, kalau teori behavior ini teori yang melihat perkembangan perilaku itu bisa dihasilkan oleh siswa ya. Jadi dapat berupa rangsangan ya atau stimulus, dan ini berfokus kepada rangsangan stimulus dari dalam, kemudian bagaimana cara kita itu merespons stimulus, balasan gitu, ada feedbacknya. Nah, jadi kemudian semakin sering rangsangan terjadi, maka akan kuatlah hubungan keduanya. Nah, inilah yang dikatakan dengan teori behaviorisme. Kemudian kalau teori kognitif, ini teori ya yang lebih menekankan kepada belajar merupakan suatu proses ya, yaitu belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi, pemahaman yang dapat diukur. Nah, inilah dikatakan dengan teori kognitif. Kemudian teori humanistik ya, ini adalah teori yang menekankan kepada perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan dari lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau humanistik ini, jadi segala sesuatu perubahan yang terjadi pada peserta didik itu pada diri peserta didik. Jadi nggak ada hubungan dengan lingkungan, nggak ada hubungan dengan alam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau sibernetik, ini adalah teori yang perkembangannya itu sejalan antara teknologi dan informasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau konstruktivisme itu bisa berarti konstruksi ya. Konstruksi itu bisa berarti membangun ataupun menyusun. Nah, jadi kalau teori ini lebih menekankan kepada kebebasan siswa. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Behaviorisme. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, kemudian membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behavior, E. Konstruktivisme. Nah teman-teman, ini sudah saya jelaskan ya poin besar tadi di soal yang sebelumnya, itu tentang sibernetik, kognitif, humanistik, behaviorisme, dan konstruktivisme. Oke teman-teman, langsung saja, apa ini jawaban yang tepat? Oke, langsung saya akan jawab. Jawaban yang tepat adalah E. Konstruktivisme. Kenapa konstruktivisme? Karena seperti saya katakan tadi, konstruksi, bisa dikatakan dengan konstruksi itu berarti adalah membangun ataupun menyusun. Nah, ini masuk nggak kata-kata itu membangun dalam menyusun? Nah, ini dia. Masuk ya teman-teman ya. Ini adalah konstruktivisme. Jadi, teori ini lebih menekan kepada kebebasan. Nah, bebas. Masuk ya teman-teman ya. Makanya ini kata kuncinya itu harus tahu. Makanya kita harus poin dari pertanyaan itu kita harus tahu. Jadi kalau misalkan kita tahu, maka jelas akan nampak jawabannya. Oke, jadi saya nggak akan jelaskan lagi ya poin-poin yang ini ya. Jadi jelas ya, jawaban yang tepat adalah E. Konstruktivisme. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya.
Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Nah teman-teman, jadi ini tujuan pembelajaran ya, dari yang di sini adalah yang menggambarkan proses pembelajaran. Ya, itu jelas ya teman-teman ya. Ini nggak perlu saya jelaskan secara rinci ya. Jawaban yang tepat adalah B. RPP. Jadi seorang guru itu dalam proses pembelajaran itu RPP. Jadi disitulah digambarkan bagaimana proses seorang guru itu mengajar. Ya, jadi hasil belajarnya juga di situ. Jadi dan semua itu dimuat dalam RPP. Ya, jelas. Jadi seorang guru ketika masuk kelas RPP harus ada. Ya, jadi kita tahu bagaimana penyusunan RPP. Jelas ya, jadi saya nggak akan memperjelas lagi, ini udah betul-betul jelas nih pertanyaannya. Jadi kita akan lanjut soal selanjutnya. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Pembedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah pasti kalau misalkan kita seorang guru, kita udah paham ya, apalagi guru yang sudah lama mengajar ya. Ini khusus guru untuk guru-guru P3K yang udah mengajar tuh udah lebih dari 10 tahun, tentu ini akan ngerti ya. Yang dimuat dalam RPP dan silabus itu sama, yang menjadi pembedanya itu apa ya. Oke, langsung saja saya akan jawab pertanyaan ini. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Ya. Jadi ini adalah jawaban yang tepat. Jadi dalam silabus ini berisi kompetensi dasar, RPP itu mengarahkan ya untuk menjawab pencapaian dari kompetensi dasar. Itu tujuannya ya, tercapainya suatu proses pembelajaran. Nah, jadi itulah yang menjadi perbedaannya. Jadi jelas ya teman-teman. Oke? Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Thank you for your watching. Terima kasih telah meluangkan waktunya teman-teman untuk bisa melihat video saya. Dan insya Allah saya juga akan membagikan video-video lainnya terkait tentang CPNS maupun P3K. Insya Allah akan membantu, dan insya Allah ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga berdasarkan dari FR yang udah pernah saya dapatkan. Dan tipe-tipe soal seperti ini itu insya Allah akan sering muncul, apalagi pedagogik, khususnya untuk P3K dan CPNS ya. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada komentar, saran, silahkan masukkan di bawah kolom komentar, insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.